Oke, semalam Bapak sudah kasih ayat hafalan. Siapa yang sudah hafal? Alvin. Oke, siapa lagi? Aflan, Romi. Siapa lagi? Wahyu, gimana? Sudah hafal? Tidak hafal. Semalam kenapa nggak hafal? Semalam tahu kalau ada ayat hafalannya? Oke. Nah, tahun ini saya akan kasih nilai setiap orang yang bisa menghafal ayat hafalan. Jadi nilaimu akan dikumpul terus menerus dan itu akan membantu kamu ketika nanti ujian nilainya rendah, mungkin kamu tidak hati-hati dalam menjawab soal ujian, maka nilai itu ayat hafalan akan membantu kamu. Jadi kalau kamu contohnya ujian dapat 95, karena ayat hafalan kamu hafal terus, kamu bisa dapat 100 ya. Nah, jadi penting sekali. Jadi jangan anggap sepele ayat hafalan itu ya. Kalau kamu ingin mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi, silakan dihafal. Kalau kamu merasa kamu bisa dapat 100 terus, tidak perlu bantuan nilai, silakan juga. Kalau kamu merasa demikian. Tapi hati-hati ya, jangan merasa sombong ya. Karena Tuhan melihat semuanya itu. Kita harus selalu rendah hati dan berusaha di hadapan Tuhan ya. Oke, sebentar. Ada catatannya di sini. Oke. Silakan Romi. Baca ayat hafalannya. Dihafal. Tutup matanya ya supaya adil ya. Karena kalau buka mata bisa saja dia baca kan. Saya bukan bilang Romi baca ya, tapi supaya semuanya adil. Silakan tutup matanya. Kameranya diturunkan Romi, nggak kelihatan mulutnya loh. Turunkan biar suaranya nanti gak kedengaran, Mister. Nggak kedengaran ya. Oke, silakan. Orang siapa berkata dia mengenal dia, aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya. Dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oke, ada yang mau kritik? Benar atau salah? Yang sudah hafal, Aflan, menurutmu ada yang salah? Silakan jadi pengkritik temanmu ya, kritik yang membangun tentunya. Ada yang salah? Tidak, oke, good. Tidak ada yang salah kata si Aflan ya. Silakan sekarang Aflan. Pasal 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa yang mengenal aku, barang siapa yang berkata mengenal aku, tetapi Aku tidak. mengenal dia. Ulang, barang siapa berkata aku mengenal dia. Barang siapa yang berkata aku mengenal dia, tapi tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bagaimana Romi? Tadi dia nilai kamu. Ada yang salah? Romi? Ya, ada, Mister. Tidak ada. Oke, good. Kamu jadi penilai ya. Tadi satu lagi siapa ya? Laura ya? Laura silakan. Laura belum hafal. Hafal, Mister. Oh, Laura belum hafal. Tadi ada satu orang lagi, 3 orang tadi. Siapa ya? Satu lagi. Alvin, iya silakan Alvin. Romi dan Aflan silakan dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Alvin ya. Silakan Alvin. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa yang berkata aku mengenal dia, tetapi ia Tetapi tidak, nggak ada iya, tetapi tidak. Tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oke, bagaimana Aflan, Romi? Yang apa, Sir? Kurang sama salah. Kurang sama salah, di mana salahnya? Yang salahnya itu barang siapa berkata, bukan yang barang siapa yang. Oke, ada yang ditambahin ya. Yang kurangnya di mana?
tetapi ia tidak, bukan tetapi tidak. Tetapi tidak, bukan, tidak ada kata iya di situ kan? Coba sebentar ya. Ada. Oke. Ada tak, Sir? Sebentar. Karena Bapak catat di sini juga ya. Atau Bapak salah catat kali ya. Tetapi ia tidak ya. Tetapi ia tidak. Oke, benar. Sorry, berarti Bapak yang salah ya. Karena saya tulis di sini ia, tidak ada kata iya ya. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena tengah malam bekerjanya ya. Jadi agak mengantuk. Mohon maaf ya. Oke, bagus. Tetapi iya, tadi saya sempat koreksi Alvin ya. Saya bilang salah. Sorry ya, ternyata dia benar. Ada kata iya di situ. Oke, bagus. Ada lagi yang tadi sudah hafal selain mereka bertiga ini? Laura kenapa tidak hafal? Karena kenapa nggak fokus? Oh, kurang sehat. Kamu sakit ya? Oke, Laura sakit ya. Oke, tidak apa-apa. Minggu depan masih ada kesempatan lagi untuk menghafal. Jadi saya tidak akan catat lagi yang tidak hafal. Saya tidak akan marahin kamu tidak hafal. Silakan kalau kamu memang mau tidak hafal ya. Lain hal kalau sakit ya. Tapi kalau kamu mau berusaha berjuang untuk Tuhan, silakan dihafal. Oke, minggu depan saya kasih kesempatan terus menerus ya untuk menghafal ayat hafalannya. Untuk Romi, Aflan dan Alvin, kalian dapat nilai ya. Oke, kita mulai pelajaran kita. Lihat di sini ada ayat hafalannya supaya semuanya hafal. Oke, yang belum menyalakan kameranya silakan dinyalakan ya. Silakan dinyalakan kameranya. Aditya. Oke, ini dia ayat hafalan kita ya. Kita coba hafal bersama-sama. Kenapa ayat hafalan ini perlu dihafal? Karena ini menjadi pegangan kalian dalam satu minggu ini secara khusus ya. Supaya kalian bisa selalu berpegang pada firman Tuhan. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat 4. 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oke ya, coba diresapi kata-katanya sambil diingat ya. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oke, kita coba hapus dua kata. Kata mengenal dan kata pendusta. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita hapus lagi ya. Oke, kita hapus. Wah, langsung banyak ya. Oke, kita coba menghafal sama-sama. 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oke. Nah,
Di sini apa arti dari ayat ini? Tolong dimatikan audionya dulu ya. Sudah selesai ya, matikan audionya. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan di sini, barang siapa berkata aku mengenal dia, dia di sini adalah Tuhan. Kalau kamu bilang aku kenal Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi kalau kamu tidak menuruti perintahnya, maka kamu adalah pembohong. Ketika kamu bilang kamu mengenal Tuhan, sebenarnya kamu tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kamu tidak menuruti perintahnya. Kamu mengaku saja bahwa kamu mengenal Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Kenapa dikatakan tidak? Karena kamu tidak patuh kepada perintah. Jadi seseorang bisa dikatakan mengenal Tuhan kalau dia melakukan atau mematuhi perintah Tuhan. Itulah orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi tak perlu kita dengan bangganya mengatakan kepada semua orang, aku percaya Tuhan, aku mengenal Tuhan. Cukup tunjukkan dengan cara mematuhi perintahnya. Perkataan itu tidak akan bermakna, tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan perbuatan. Ya. Jadi Alkitab katakan kamu adalah pendusta kalau kamu bilang mengenal Tuhan, tetapi kamu tidak menuruti perintahnya. Dan dikatakan lagi di dalamnya tidak ada kebenaran. Artinya di dalam kamu sama sekali tidak ada Tuhan, karena Tuhan adalah kebenaran ya. Artinya di dalam dirimu itu memang tidak ada iman sama sekali. Tidak ada kepercayaan kepada Tuhan sama sekali ketika kamu tidak menuruti perintahnya. Nah, di sini kata tidak menuruti perintahnya di sini bukan sekali-kali ya, tetapi terus-menerus tidak mau menuruti perintah Tuhan. Tentu kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, pasti kita pernah berdosa kan? Siapa di sini yang tidak pernah berdosa sama sekali? Ada? Siapa yang tak pernah berbohong? Siapa yang pernah berbohong? Laura tak pernah berbohong ya? Oke, kita hampir semua pernah berbuat dosa, berbuat salah kan? Nah, ketika kita berbuat salah, bukan berarti kita tidak percaya Tuhan. Ada kalanya kita memang jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Oke. Ada kalanya kita jatuh ke dalam pencobaan ketika kita mungkin imannya tidak teguh atau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita melanggar perintah Tuhan. Kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi bukan ini arti dari ayat tadi yang kita bacakan tadi. Tetapi maksudnya adalah kalau kita terus-menerus tidak menuruti perintah Tuhan, tidak peduli dengan perintah Tuhan, maka kita adalah seorang pendusta. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, tetapi kita tidak mematuhi perintah. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini kita coba lihat. Hari ini kita mau mengangkat sebuah tema masih tentang pelayanan ya. Kita lihat di sini. Alasan mengapa kita melayani Tuhan ya. Ini pelajaran yang mau kita pelajari hari ini. Nah, ini pelajaran 14 ya. Mengapa melayani Tuhan? Mengapa kita melayani Tuhan? Kita selalu bicara tentang pelayanan. Layani Tuhan, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Mengabdilah kepada Tuhan. Tetapi apa alasan bagi kita untuk melayani Tuhan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik itu, ke dalam jawabannya, ada yang mau berikan alasan kenapa kita perlu melayani Tuhan? Ada yang mau coba kasih jawaban? Mengapa kita perlu melayani Tuhan? Kenapa kita melayani Tuhan? Ehol Chris. Nyalakan audionya. Kenapa kita perlu melayani Tuhan? Ada apa? Gracia. Nanti dikasih kesehatan sama Tuhan. Kenapa? Coba ulangi. Kita dikasih kesehatan sama Tuhan, kita harus bersyukur. Oh, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesehatan. Cara kita bersyukur adalah melayani Tuhan. Oke, bisa. Bagaimana dengan Cynthia? Cynthia, kenapa kita melayani Tuhan?
Cynthia. Kenapa kira-kira? Kenapa ya? Kenapa harus melayani Tuhan? Ada apa? Kalau saya nggak mau bagaimana? Ada orang bilang, suka-suka akulah. Aku mau melayani Tuhan kek, mau tidak kek. Kan ada yang begitu. Tapi kenapa sebenarnya kita melayani Tuhan? Tentu ada alasan ya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa alasan. Contohnya kita makan karena kita lapar. Kita minum karena kita haus. Nah, kita melayani Tuhan karena apa? Aflan, ya silakan. Karena Perintahnya. perintahnya, boleh perintah Tuhan ya. Oke, ada lagi yang terakhir. Andin Cantika. Kenapa kita melayani Tuhan, Andin? Karena kita sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, bisa juga. Kalau dengan kita melayani, kita selalu bersandar kepada Tuhan ya. Karena pelayanan itu suatu tugas yang tidak mudah dilakukan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam melayaninya. Oke, sekarang kita lihat arti atau alasan ya, lebih tepatnya. Alasan mengapa kita melayani Tuhan. Silakan diambil Alkitabnya ya. Karena ada ayat Alkitab yang harus kalian buka. Siapa yang sudah temukan silakan dibaca ya. Yang pertama, merupakan perintah Tuhan. Tadi Aflan sudah bilang. Oke, silakan buka Roma 12 ayat 11. Siapa yang sudah temukan? Roma 12 ayat 11. Silakan nyalakan audio, langsung bacakan. Alasan yang pertama mengapa kita melayani Tuhan adalah karena perintah Tuhan. Ada yang sudah ketemu? Roma 12 ayat 11. Oke, silakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Ini perintah. Ini sebuah perintah yang diberikan untuk setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, melayani Tuhan tidak bisa dilakukan oleh semua orang ya. Hanya mereka yang sudah percaya Tuhan, mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena pelayanan merupakan sesuatu yang kita kerjakan ya, oleh karena kepatuhan kita kepada perintah Tuhan. Bagaimana seseorang yang tidak mengenal Tuhan bisa patuh kepada perintahnya? Tidak mungkin. Ya. Hanya mereka yang sudah percaya, yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, maka barulah dia mau melakukan perintahnya. Barulah dia mau melayani dia. Ya. Jadi pelayanan adalah tugas yang diberikan kepada setiap orang yang sudah percaya Tuhan ya. Oke, pertama merupakan perintah Tuhan. Nah, yang kedua, apa alasan kita melayani Tuhan? Nah, Tuhan telah melayani kita. Coba baca Alkitabnya dari Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Alasan yang kedua, Tuhan telah melayani kita. Bacakan, siapa yang sudah ketemu? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia katanya bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan mengorbankan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, pelayanan Tuhan Yesus kepada kita itu sangat-sangat besar sekali ya. Pengorbanannya sangat besar. Pelayanannya yang diberikan kepada kita begitu tidak ternilai. Kenapa? Karena dia telah memberikan nyawanya, hidupnya untuk kita manusia berdosa. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia telah membuka jalan bagi setiap orang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagi setiap orang yang percaya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Janji akan keselamatan, akan hidup yang kekal diberikan langsung kepada mereka yang mau percaya kepadanya. Mau percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya. Tuhan Yesus tidak hanya mati tetapi juga dia bangkit pada hari yang ketiga. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas maut. Dan kebangkitannya juga merupakan pembenaran ya. Pembenaran bagi kita orang yang sudah percaya.
Jadi ketika kita percaya kepadanya, nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita masuk ke sorga, dosa-dosa kita sudah dihapus, kita dibenarkan, dianggap orang benar. Kita sebenarnya manusia berdosa, tetapi oleh karena Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Karena kita sudah percaya kepadanya, dia menjadi pembela kita. Dia menjadi pengacara kita. Dialah yang akan membela kita di sorga nanti di hadapan Bapa di sorga, bahwa dia sudah percaya kepada saya, maka dia jangan dihukum. Makanya kita tidak akan dihukum ketika kita sudah percaya kepadanya. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya. Masakan kita sekarang tidak menggunakan hidup kita untuknya? Hidup kita tadinya milik kita, ya. Hidup kita tadinya sudah tidak lagi mempunyai pengharapan. Kita harusnya sudah dihukum di neraka. Lalu Tuhan ambil kembali kita, tebus kita. Sekarang hidup kita ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Sudah sepatutnya kita menggunakan hidup kita untuk melayani Dia, ya. Jadi kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah melayani kita lebih dahulu. Tuhan memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Sekarang kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya ya, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, itu belum bisa membalas kebaikan Tuhan. Tidak bisa dibandingkan. Tidak sebanding dengan pelayanan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kalian harus sadar ya. Jadi sekalipun kita sudah melayani, jangan pernah berpikir, wah Tuhan, aku sudah lakukan ini untukmu. Kamu berbangga hati dan merasa puas. Jangan. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, semua itu berasal daripadanya. Kekuatan, keinginan, kemampuan, semangat itu berasal daripada Tuhan. Jadi kita hanya bisa bilang, Tuhan terima kasih, bersyukur. Karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada saya untuk melayanimu. Karena Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kemauan, semangat, roh yang menyala-nyala. Itu semua berasal daripadamu dan aku kembalikan lagi kepadamu. Dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah ini alasan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Merupakan perintah Tuhan. Ya, yang kedua adalah karena Tuhan telah melayani kita. Nah, sekarang yang ketiga. Alasan ketiga kenapa kita perlu melayani Tuhan. Kita adalah pengikut Tuhan. Baca Yohanes 12 ayat 26. Silakan. Yohanes 12 ayat 26. Ada yang sudah ketemu? Yohanes. Oke, silakan dibaca langsung. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dia di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oke. Nah, Tuhan Yesus katakan barang siapa yang mengikutiku dia harus melayani aku, ataupun barang siapa yang melayani aku dia mengikut aku. Jadi ketika kita menjadi pengikut Tuhan, maka kita juga harus menjadi pelayannya. Kita mengikut Tuhan, kita mengikuti Dia, kita percaya kepadanya. Di saat yang sama kita juga harus melayani Dia. Dan di mana Dia berada kita harus pergi ke sana. Dan ini maksudnya adalah ketika kita melayani Tuhan itu bukan sesuka hati kita ya. Kita melayani Tuhan dengan sesuai kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita. Saya maunya begini, saya lakukan begini untuk Tuhan. Walaupun Tuhan tidak suka, saya tetap lakukan karena saya suka. Nah, pelayanan bukan seperti itu. Contohnya, ketika kamu meminta, katakanlah kamu punya seorang pembantu ya. Nanti kalau kamu sudah berhasil, sudah bekerja, kamu punya seorang pelayan lah, katakan. Lalu kamu bilang, pelayan, coba buatkan saya segelas teh. Segelas teh ya. Oke, baik Tuan. Baik Nyonya. Ketika tidak berapa lama pelayannya datang. Lalu dia berikan gelasnya. Lalu kamu coba lihat. Loh, kok ini kopi? Pelayan, saya tadi minta teh, bukan kopi. Lalu pelayannya bilang, tapi Tuan saya tidak suka teh, saya lebih suka kopi. Kira-kira kamu marah tidak? Kamu minum tidak kopi itu? Tidak, karena kamu memang minta teh. Ya, pelayannya harus memberikan teh, bukan kopi. Bukan sesuka hati dari pelayan tersebut.
kalau pelayan tersebut memberikan sesuatu kepada majikannya, kepada tuannya, sesuka hati dia, maka tuannya pasti akan marah, menegur dia, ataupun tuannya tidak senang akan memecat dia segera. Nah, ini adalah hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan pelayanan Tuhan? Tentu saja Tuhan meminta kita untuk melayani sesuai dengan kehendaknya, ya. Jadi dalam pelayanan jangan pernah lakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita saja. Pastikan keinginan kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa yang Tuhan tidak mau kita jangan kerjakan. Itulah namanya pelayan yang setia, pelayan yang sejati. Jadi ada 3 alasan. Ya, 3 alasan ini mengapa kita melayani Tuhan. Pertama karena perintah dari Tuhan, yang kedua karena Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu. Dan yang ketiga karena kita adalah pengikut Tuhan. Nah, ini harus kita sadari dengan baik alasan-alasan ini dalam melayani Tuhan. Supaya kita memiliki pemahaman yang jelas. Di dalam melayani Tuhan, jangan kita lakukan sesuatu tapi kita tidak tahu mengapa saya lakukan ini. Kalau kamu sampai berada dalam kondisi seperti itu, nanti pada waktunya kita akan bosan. Kita akan menyerah, kita akan berhenti. Udahlah, tidak usah lagi melayani Tuhan. Ada banyak orang yang berhenti dalam pelayanan karena mereka merasa tidak dihargai. Ketika dia lakukan sesuatu, tidak ada yang memuji, tidak ada yang bilang terima kasih, tidak ada yang menghargai, lalu dia berhenti. Tapi kalau kita punya alasan yang jelas, kenapa saya melayani, sekalipun banyak orang yang menghina, mengejek, ataupun tidak menghargai apa yang kita kerjakan, selama itu benar, selama itu baik di hadapan Tuhan, kita akan tetap kerjakan. Kenapa? Karena saya melayani Tuhan, karena ini merupakan perintah Tuhan, karena Tuhan sudah melayani saya, dan karena saya adalah pengikut Tuhan. Tadi juga dikatakan karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi dengan alasan-alasan demikian, maka dalam pelayanan kita akan maju terus. Sekalipun tidak banyak orang yang melihat, menghargai kita. Ya. Jadi Bapak harap kalian sekalian, mulai dari kecil ini, mulai dari usia kalian sekarang, biasakan diri untuk melayani Tuhan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Baik di gereja, di sekolah, di mana saja kamu berada, kamu bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Mengabarkan Injil ketika kamu berada di luar, bertemu dengan orang, ketika kamu melihat ada orang kesusahan, kamu bantu. Orang akan menanyakan, akan melihat bahwa kamu adalah orang Kristen dan kamu akan mempermuliakan nama Tuhan. Itu juga sebuah pelayanan, ya. Kalau kamu seorang Kristen dan kamu hidup sembarangan di mana saja kamu berada, maka orang juga akan mencela Tuhan. Wah, itu kan katanya orang Kristen baik, penuh dengan kasih. Loh, kok kamu begitu? Akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Orang menghina Kristen, menghina Tuhan Yesus gara-gara tingkah laku kita. Sebaliknya, kalau kita hidup dengan benar, hidup dengan sopan, hidup patuh kepada perintah Tuhan, maka orang-orang juga akan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Di gereja, usahakan kamu bisa melakukan sesuatu di gereja pelayanan. Entah main musik, kalau kamu bisa main musik, kamu tawarkan diri. Kalau memang kamu terbeban, hatimu mau melayani Tuhan, datanglah dan bilang, saya mau main musik, bantu main musik di gereja, boleh. Kamu juga bisa bantu guru sekolah minggumu, jadi asisten contohnya. Kalau teman-teman kamu ribut, kamu tenangkan di gereja, jangan ribut, ini rumah Tuhan, kita mau beribadah. Itu juga pelayanan, ya. Jadi usahakan, pikirkan apa yang bisa kamu kerjakan bagi Tuhan, ya. Dan selalu ingat, pelayanan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan alasan yang jelas, ya. Tadi apa alasannya? Ada 3 alasan hari ini. Ehol Chris, silakan. Tolong disebutkan 3 alasan mengapa kita melayani Tuhan. Nyalakan audionya. Nyalakan audionya, Ehol Chris. Saya perhatikan ya dari tadi ya. Siapa yang bergerak-gerak, siapa yang tidak perhatikan, siapa yang tidak fokus. Ehol Chris, silakan. 3 alasan mengapa kita melayani Tuhan. Pertama, bersyukur. Oke, boleh. Apalagi? Yang pertama tadi apa? Suaranya yang kencang. Nah, kamu
harus perhatikan baik-baik, Ehol Chris ya. Aflan jangan ketawa-ketawa di situ ya. Kamu harus perhatikan baik-baik, coba hafal dengan baik ya. Laura, apa tadi 3 alasan mengapa kita melayani Tuhan? Merupakan perintah Tuhan. Perintah dari Tuhan. Oke. Yang kedua? Karena Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu. Oke, bagus. Yang ketiga? Karena kita mengikuti Yesus. Ya, kita adalah pengikut Yesus atau pengikut Tuhan ya. Ingat ya 3 alasan ini ya. Nanti dalam ujian ini ini pasti keluar ya, tidak mungkin tidak keluar. Jadi perhatikan baik-baik, dicatat dengan baik. Nanti Bapak kirim lagi di grup supaya kalian catat dengan lebih jelas ya. Oke, ada pertanyaan pelajaran kita hari ini? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya. Oke, kalau jelas pelajaran kita akhiri sampai di sini. Ingat, selalu berusaha untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada ya. Oke, kita akan berdoa. Saya minta Romi, silakan pimpin doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kau berikan pada pagi hari ini. Kita belajar mengumpul pada teman-teman walaupun pada jarak yang jauh. Tetapi Tuhan kiranya bimbing kami dalam pelajaran ini supaya menjadi pintar dan dapat memahami pelajaran ini. Yang kau menghapus corona ini supaya kami dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Karena Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Amin. Oke, sebentar ya, saya foto dulu siapa yang hadir hari ini. Oke, sudah. Sampai jumpa kembali minggu depan ya, kalau Tuhan berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye-bye.